warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Ki Macan, yang akan report, memberikan sebuah laporan kepada para subscriber, para penontonnya Pintu Misteri yang sudah support Pintu Misteri. Kali ini kami akan memberikan sebuah report untuk sedekah bersama dari subscribernya Pintu Misteri bersama dengan tim Pintu Misteri untuk mereka yang membutuhkan. Waduh niki Ki Macan, wah, new performance, penampilan baru, semuanya putih, keren. Mungkin mau memberikan informasi terlebih dahulu. Jawir putus-putus ngomong. Iya. Baik, untuk para saudara-saudara di luar sana mungkin kaget dengan penampilan saya saat ini. Kenapa pakai baju putih? Sebenarnya saya mempunyai dua baju, satu baju putih, satunya baju hitam. Kenapa saya selalu pakai baju hitam? Karena ada maknanya sendiri. Waduh, kenapa Kalau baju hitam itu saya lebih ke menyerang, membasmi, berkomunikasi dengan makhluk astral sebenarnya. Baju hitam saya. Dan baju putih ini baru saya keluarkan lagi. Ini lebih khususnya untuk mengobatin orang. Mengobatin orang, menyampaikan pesan yang penting untuk pengobatan. Dan kenapa saya pakai baju putih ini? Memang sudah waktunya. Jadi nanti Ki Macan akan buat video, itu akan selang-seling sekarang. Oh, jadi mana kapan pakai hitam dan kapan pakai yang warna putih. Betul. Tapi bagus ngeten je. Alhamdulillah. Waduh, ini Mas Jawir kira-kira punya berapa baju nih Kiki? Ada 3 baju lagi nanti. Yang akan Mas Jawir pakai. Sebenarnya Mas Jawir itu punya 4. Satu yang dipakai sekarang, 3-nya nanti tunggu waktu supaya Mas Jawir bisa berubah ganti pakaian. Karena pakaian kita berdua ini ada maknanya tersendiri. Mungkin para spiritual yang lainnya mengerti akan makna putih dan hitam. Waduh, mantap banget nih Ki Macan ya. Sedikit menginformasi untuk apa yang melekat di tubuhnya Ki Macan itu mempunyai sebuah makna, baik itu dari sisi topeng, kuku, baju putih, baju yang warna hitam, semuanya itu punya sebuah makna. Bahkan spiritual di sana, waduh, nanti spiritual yang dapat undangan berarti untuk tanggal 27 nanti. Yang tanggal 27 yang dapat Mas Jawir juga harus datang. Lagi niku ngintil. Untuk melakukan gitu karena astral pun juga bersedih dengan kondisi Indonesia dan mereka pun juga dengan ridhonya Tuhan juga bertanggung jawab bagaimana untuk menjaga Indonesia agar tidak dikuasai mafia Dajjal karena sudah keterlaluan. Waduh Ki Macan. Ini Ki Macan, sebelumnya ini kan kita Mas Jawir ingin membahas untuk masalah sedekah bersama yang sudah tim Pintu Misteri itu lakukan. Namun sebelum itu ini semuanya kan berkat dari penontonnya Pintu Misteri. Nah, sedekah bersama itu kita sudah lakukan itu di awal itu berkisaran tanggal 30 Desember 30 Desember menuju ke awal tahun 2022 itu Ki Macan bilang untuk sedekahnya harus diselesaikan. Yang penting-pentingnya karena untuk sedekahnya Pintu Misteri itu tidak asal memberi ada, walaupun yang kita kumpulkan itu tidak seberapa, tetapi itu harus tepat sasaran. Karena semuanya pun juga harus ada petunjuk-petunjuk, bahkan ada vision penglihatan yang dimana sedekah uang ini cari orang yang begini, sedekah uang yang satunya cari orang yang demikian. Ngoten je. Jadi bagi para subscribernya Pintu Misteri, insya Allah apa yang sudah menjadi nazar amanat itu kami akan lakukan. Dan kenapa itu harus
sebelum tahun baru. Nah itu punya maknanya, di mana Ki Macan kemarin kan bilang satwa moncana itu berupa burung pipit. Betul. Sebanyak berapa? Pinter niku Mas. 101 ekor burung pipit. Dan kemudian ada satwa moncananya itu berupa ikan. Ini kita bahas satwa moncananya dulu ya. Waduh, ini biar kalian itu paham. Dan semoga harapan di satwa moncana ini nanti kita tanyakan sama Ki Macan. Nah, Ki Macan, untuk satwa moncana yang harus dilakukan sebelum tahun baru itu berupa burung pipit yang 101 ekor dan juga ikan lelenya piro iku ikan lele itu tergantung hitungan rupiahnya. Hitungan dari rupiahnya. Bukan per ekornya. Bukan per ekornya, Nah, ini kita bahas dulu kemarin satwa moncana yang burung pipit. Nah, oke. Untuk burung pipit, kenapa 101? Itu ada maknanya sendiri. Itu sebelum kita memijak di tahun 2022, kita harus melepaskan burung pipit sebesar 101 ekor, yang mana berfungsi untuk melepaskan semua dendam yang ada selama ini di tahun kemarin, dan juga bisa melepaskan semua keikhlasan harta, benda, sahabat, keluarga yang sempat meninggalkan kalian di masa lalu kemarin, dan juga melepaskan semua kesialan-kesialan, dan juga melepaskan semua apa benak-benak di hati, kedongkolan, kejengkelan. Itu fungsinya untuk melepaskan 101 burung pipit. Dan sedekah dari kalian kita doakan yang sama di sana. Sama, nanti ada cuplikannya yang dimana itu kan diwakili sama Mas Jawir. Anak tim Pintu Misteri sudah menyiapkan burung pipitnya. Nah, nanti ada cuplikannya, kalian akan tonton. Nah, dimana di situ pun juga Mas Jawir juga mendoakan dulu terlebih dahulu, dimana burung pipitnya ini tidak untuk tim Pintu Misteri saja, tetapi untuk semua subscriber dan penontonnya Pintu Misteri, dengan harapan hal yang sama seperti yang Ki Macan bilang. Dendam-dendam dihilangkan, diikhlaskan dengan apa yang sudah hilang di tahun sebelumnya. Kemudian untuk melangkah ke tahun 2022, semoga bisa menjadi orang yang lebih baik, rezeki baik, kesehatan baik, ngoten gitu. Nah, nanti ada cuplikannya ya Rek ya. Mas Jawir orang aku sih. Kita doain bareng-bareng dengan harapan dilepaskan semua kebencian, dendam, kesialan, beban yang di dalam diri itu dilepaskan semuanya, dan semoga Tuhan mengganti dengan sesuatu kebaikan, rasa ketenangan, kedamaian di dalam hati dan pikiran, kemudahan dan terwujudnya apa yang menjadi harapan dan doa kita semuanya ya. Dan sampai saat ini si burung-burung itu di setiap pagi dan sore itu selalu memutar di tempat yang kita lepaskan. Betul. Pagi sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbit itu burung lewat. Setelah matahari terbenam. Iya, setelah matahari terbenam. Terus, pagi dan sore. Kok bisa tahu? Ya kita nanti tahu bunyi burung pipit yang rombongan itu. Rombongan. Ini Mas Jawir sumpah demi Allah ini tidak ngapusi dan memang betul Rek. Jadi mereka merasa berterima kasih telah memberikan kesempatan untuk hidup kembali. Alhamdulillah. Kenapa? Dengan lewat di atas yang tempat kita lepaskan kemarin memberi tanda karena dia berterima kasih. Berterima kasih Waduh, ini nggak ngapusi bener itu ya. Karena makhluk hidup berhak berbahagia di alamnya. Leres. Bahkan Mas Jawir itu pun juga sempat bilang bahwa burung pipit jangan dikira hama. Ciptaan Tuhan yang kalian anggap hama itu pun juga punya fungsinya juga loh. Mereka pun juga punya caranya tersendiri untuk bermohon kepada Tuhan. Ya. Dan bahkan Mas Jawir juga sempat singgung masalah kasus
burung pipit yang meninggal secara mendadak di beberapa daerah. Nah, itu pun fenomena alam, tetapi itu ada hal astral lainnya yang dimana Tuhan menginginkan burung pipit untuk berkorban demi kebaikan manusia loh. Itu boleh diceritakan Mas Ki? Oh, Ki Macan saja kayaknya yang lebih. Jadi ada fenomena yang mana burung pipit mati beribu-ribu di suatu tempat. Itu bukan sekedar fenomena aja, itu Tuhan mengutus burung pipit untuk menarik energi negatif dari orang lain untuk membuat virus. Nah itu. Jadi burung-burung pipit itu sebenarnya menghisap virus tersebut supaya tidak jatuh ke manusia. Seperti itu. Betul, dan kalian juga mungkin bisa Google itu, lihat burung pipit itu fenomenanya berada di daerah mana. Yang meninggal secara mendadak seperti itu ya Ki ya. Dan kemungkinan besar disitulah tujuan orang mafia jahat yang ingin nah gayanya seperti Tuhan, melebihi dari kuasanya Tuhan, menyebar-nyebar kayak begitu. Akhirnya Tuhan dengan kuasa semestanya menginginkan burung pipit untuk berkorban demi kebaikan manusia dan menggagalkan rencana tersebut. Itu fungsinya untuk pelepasan burung pipit. Kalau untuk pelepasan lele beda lagi Mas Jawir. Jadi kalau untuk pelepasan lele itu kita lebih cenderung ke air. Sebenarnya ikan-ikan apa saja yang bisa dilepas itu ikan mujair, lele. Satunya lagi apa ya? Ikan mas bisa. Dan juga mujair, emas. Satu lagi gurami. Gurami seperti itu. Itu ikan yang kuat ngoten nggih ya. Ikan yang kuat di tempat air yang bebas. Seperti itu. Berfungsi kita melepaskan itu supaya rezeki yang selama ini tertunda dengan karma-karma buruk kita akan dibantu oleh mereka. Dilancarkan seperti air mengalir. Kenapa? Makanya kita melepaskan hewan-hewan itu, carilah air yang mengalir. Jangan danau, jangan comberan, jangan bendungan yang kecil. Itu karena kalau kalian melepaskan ikan sesuatu di air, kira-kira ikan ini hidup apa tidak. Nah, begitulah rezeki kalian nanti. Seperti itu Waduh, jadi satwa moncana yang kedua itu berupa ikan lele. Itu juga ada cuplikannya, nanti dicantumkan juga sama pihak editnya. Mas Jawir lagi yang mewakili, karena sambil berangkat kerja itu Mas Jawir lepaskan ikan lele, dan alhamdulillah ikan lelenya itu nggak ada yang mati pada saat pelepasan yang berada di kantong tersebut. Lebih bagus itu seminggu sekali ya Mas Jawir ya. Saja nih. Lebih bagusnya itu seminggu sekali. Tapi kalau misalnya tidak ada uang atau tidak ada waktu, itu sebulan sekali. Melepasnya berapa ekor misalnya ya. Kalian bingung untuk menanyakan seperti itu. Melepaskan itu tahun ujung kalian dua digit ujung kalian misalnya 1984. Jadi kalian punya 84. 84 dikurang tanggal lahir. Tanggal lahirnya berapa? Ya, dikurang berapa? Dikurangin bulan lahir. Oh, dikurangi tanggal lahir, dikurangi sama bulan lahir. Setelah itu nama kalian berapa huruf dikurangin dari tanggal dari huruf nama kalian. Lepaskan itu. Itu biasanya untuk malapetaka ya Mas Jawir. Untuk malapetaka, rezeki, ketenangan hati. Waduh. Berarti benar Mas Jawir kemarin itu mendoakan saat melepaskan lele memang untuk dilepaskan segala bentuk kesialan, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ngoten ya. Dilancarkan rezekinya. Waduh, itu loh. Jadi nanti pokoknya kalau misalnya mau melepaskan burung, cari kira-kira burung itu bisa cari makan sendiri enggak? Kira-kira pas dilepasin hidup enggak dia? Cari tempat yang bagus. Itulah seperti rezeki kalian nanti. Terus kalau melepaskan ikan, lihat kiri kanannya luas atau tidak, jangan di comberan. Betul, Jeki. Kalau di comberan biasanya kalian melepaskan di comberan dan rezeki yang akan datang itu dari hal-hal yang kotor. Oh, ngerti maksud saya, dari hal-hal yang kotor.
Waduh, banyak pembelajaran untuk satwa moncananya ya. Nah, ini Ki Macan untuk satwa moncananya sampun. Nah, kemarin waktu pelepasan burung itu Ki Macan bilang ke Mas Jawir jangan sampai lebih dari jam 5 sore. Betul. Nah, itu kenapa? Jadi ada perhitungannya itu untuk melepaskan hewan-hewan tersebut, terutama burung dan ikan. Kalau di atas dari jam 6 sore pas pada saat matahari terbenam, kasihan dia mencari tempat. Walah. Jadi sebelum terbenam dia sudah tahu terbang dan nanti malam tinggal di mana. Begitu juga ikan. Apalagi di tempat baru pasti hewan-hewan liar di luar sana mempunyai sifat agresif yang akan membasmi. Jadi sebelum matahari terbenam, mereka sudah mencari tempat untuk mereka merasa berlindung dan aman. Ngoten gitu. Waduh, begitu ternyata maksudnya. Terima kasih loh banyak Ki Macan J. Nah, ini untuk satwa moncananya sudah dilakukan. Terus kemudian kan sedekah bersamanya tidak hanya satwa moncana, ada dalam bentuk pembagian sembako. Kalau pembagian sembako seperti biasa itu kita bagikan ke beberapa orang yang membutuhkan dan ada beberapa tukang gojek juga ya Ki ya. Nah, ini kita rangkum salah satu aja Ki. Ini beberapa yang sudah dikasihkan sembako untuk tukang gojek kemarin itu Mas Oka Keling juga. Nah, itu bagaimana? Jadi kenapa saya memberitahu tim kalau memberi sesuatu itu harus tepat sasarannya. Karena kebanyakan orang di luar sana salah sasarannya Mas Yawir ya. Dan kenapa saya memilih orang-orang tertentu, karena 2-3 hari sebelumnya dia benar-benar berdoa, ya Allah, ya Tuhan, berikan rezeki yang berlebih buat saya dan keluarga-keluarga saya. Nah, kenapa dari tim Pintu Misteri itu tepat memberinya? Karena salah satu doa dari mereka terwujud gitu. Jadi ada beberapa yang dikasih itu tukang gojek terus ada siapa lagi tuh ya? Tugas sampah dan juga ibu-ibu rumah tangga janda yang habis pulang dari pasar Badung jalan kaki. Betul, yang habis pulang dari pasar jalan kaki. Itu kenapa? Itu karena doa-doa dari mereka sebenarnya. Doa-doa dari mereka yang singgah di kuping saya dan mengakibatkan untuk berhenti gitu. Jadi ada beberapa sembako yang belum sempat kita fotokan. Dokumentasikan. Karena apa? Karena kita tidak mau kita memberi tapi ada terlalu banyak dokumentasi, nanti takutnya kalian dijulitin lagi Mas Jawir. Yang penting niat hati saya amanat dari kalian bisa kita serahkan. Betul. Jadi doa-doa kalian yang di komen-komen itulah yang akan mewakilkan ke mereka. Betul sekali, Masya Allah gitu ya Ki ya. Nah, ini yang menarik juga kemarin kan ada amplopan itu 2. Itu totalnya itu adalah 700. Nggak apa-apa itu sebutnya ya Rek ya. Ini sebesar 750.000. Ada yang pertama itu 250 dan yang terakhir itu 500. Benar nih Mas Rakling. Nah, ini yang 250 dulu ini Kiki. Nah, ini apa yang kemarin visionnya dari Ki Macan, kenapa waktu itu Ki Macan menginginkan Mas Jawir berhenti dan kemudian memberikan seorang ibu-ibu kalau di Bali itu embok-embok yang dia mengambil kayak botol-botol bekas di mengorek-ngorek sampah. Itu kita dapat di jam 4:30 subuh. Jam 4:30 subuh tim Pintu Misteri masih berjalan untuk mencari target yang sesungguhnya. Dan akhirnya tim Pintu Misteri mendapatkan, terutama Mas Jawir mendapatkan sosok ibu yang sedang membawa pikulan atau karung yang mengambil sisa-sisa sampah yang menurut kalian sampah itu tidak berharga lagi buat kalian, tapi buat ibu itu sampah itu sangat berarti. Nah, di situ Mas Jawir turun dan sempat berbicara sedikit, tapi tim Pintu Misteri tidak sempat mendokumentasikan. Takutnya terganggu dengan ibu itu, karena itu privasi ya, seperti itu. Dan akhirnya Mas Jawir menitipkan
amanah dari kalian untuk ibu itu. Betul. Yang saya lihat ibu itu sebenarnya dia seorang janda yang mana sudah ditinggal oleh suaminya dan tinggal dengan orang lain dengan sepetak kamar saja dan anaknya satu. Anaknya satu SMP masih SMP. Yang mana dia bersihin sampah hasil dari ibunya mengambil sampah. Nah itulah kenapa tim Pintu Misteri sempat tertuju dengan beliau, yaitu tadi beliau suka sekali beribadah dan berdoa. Ya, jadi kendaraan kita berhenti dengan sendiri gitu ya Ki ya. Betul. Waduh, itu memang benar ya, dan alhamdulillah. Kemudian ini Ki, ini yang agak lama Mas Jawir disut ya. Itu saat berhenti pada muter balik lagi kan, beberapa hari nggak ketemu, kemudian baru menemukan orang yang tepat, itu dia bapak-bapak penjahit sol sepatu. Iya. Nah, itu yang bapak sol sepatu itu benar-benar dia 1 minggu yang lalu dia sempat puasa Senin Kamis, yang mana dia berdoa untuk bisa bayar kontrakannya karena sudah nunggak 3 bulan. Ya. Lewat dari 3 bulan itu dia akan diusir, sedangkan bapak itu mempunyai cuman bakat sol sepatu dan juga dia mempunyai sepeda tua. Jadi dia mempunyai sepeda tua yang mana itu modal untuk dia hidup, sedangkan kontrakan belum bayar 3 bulan. Dan kenapa tim Pintu Misteri berhenti di sana? Karena pas pada saat bapak itu duduk sendirian, doa itu selalu muncul di telinga saya. Makanya saya mencari siapa yang berdoa ini, dan akhirnya saya utus untuk Mas Jawir untuk turun dan berkomunikasi. Akhirnya setelah dari bapak itu mendapatkan uang, bapak itu langsung pulang dan hari itu dia akan langsung bayar kontrakan itu. Dan malamnya yang saya lihat di pengalaman saya, malamnya bapak itu memakan lalapan ayam dengan lahapnya. Mungkin yang biasanya kita setiap hari makan lalapan ya, dia belum tentu mendapat makan lalapan. Dan yang saya lihat vision semalam itu pas pada saat hari itu malamnya, bapak itu lahap sekali, butiran-butiran nasi itu tidak ada tersisa. Saking dia sudah lamanya tidak merasakan itu. Nah, bapak itu tinggal sendiri di Denpasar Bali ini ya. Dia sendiri. Perantauan. Istrinya sudah pisah dengan anaknya, jadi tinggal sendirian di Bali ini. Ya, dan dia itu tadi cuman punya sepeda tua. Dia dari Bandung waktu itu. Mas sempat tanya karena kan pura-pura untuk menyesalin sepatu gitu ya Ki ya. Dan sempat waktu pas pulang memang melihat dia menunduk. Ya, sempat pas kita serahkan amanah dari kalian itu, dia tidak sempat bicara, cuma meneteskan air mata. Itulah, mudah-mudahan dari rezeki kalian yang kalian sampaikan ke kita semuanya berkah dan amanah. Insya Allah doa-doa kalian yang di dalam komentar tersebut itu terjabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan alam semesta. Amin. Ya, selalu jadi orang baik. Amin. Walaupun kalian tidak punya uang lebih, paling tidak kalian punya tenaga untuk membantu orang banyak. Ya, selalu berpikiran positif karena rezeki, kesehatan, ketenangan hati itu datang dari kalian sendiri. Banyaklah membuat karma baik. Selalu bisa menahan rasa emosi, ego, dan hati yang tinggi. Betul. Ki Macan, terima kasih sudah membimbing Pintu Misteri. Sama-sama.
Suka mancing banget. Monggo jujur Mian. Ngopi aja dulu kita Ki. Aduh rek ya Allah. Ya ngene iki lah ya rek. Ya, karena kita yang turun langsung di lokasi. Jadi kita yang merasakan energi orang-orang yang doanya tuh banyak sekali yang sampai bermohon sama Tuhan tapi tidak memaksa Tuhan ya. Bermohon dengan Tuhan. Betul. Gitu. Jangan pernah takutin musuh kita itu orang lain bukan. Musuh terjahat kita, musuh terburuk kita, diri kita sendiri. Karena diri kita tidak bisa melawan emosi, Betul. amarah, iri, dengki, seperti itu. menjauhkan atau tidak bisa bersyukur, itu kan musuh yang sangat ini menunda-nunda pekerjaan, bermalas-malasan, itulah musuh terbesar kita ya, kita sendiri. Waduh, terima kasih Ki Macan. Untuk para penontonnya Pintu Misteri, ini beberapa dari cuplikan kan sudah ditonton tuh. Bagaimana tim Pintu Misteri membawa amanah 10% hasil dari YouTube untuk sedekah bersama. Tidak hanya untuk sedekah, Satwa Muncana sudah kita lakukan. Ini semuanya pun petunjuk dari Ki Macan yang mendapatkan suatu vision dan mempunyai makna. Betul. Jadi bukannya Mas Jawir menunda untuk memberitahu ini untuk ini, tidak, tapi ya karena memang sesuai gitu ya. Satwa Muncana silakan dilakukan sebelum tahun baru. Tujuannya apa, ada maknanya sudah dijelaskan. Terus kemudian yang sembakonya sama uangnya sabar, pelan-pelan, nanti ketemu sama orang-orang yang tepat. Kita tidak bisa memberi uang yang mungkin seperti sultan-sultan yang sana memberi uang yang begitu banyak untuk yang membutuhkan. Namun walaupun cuma 2 amplop, yang satu amplop berisi 250, satu amplopnya berisi 500, itu setidaknya kan kalau tepat sasaran itu bisa membawa berkah yang lebih. Betul. Bagi kalian mungkin banyak yang kaya, 500 uang apa sih? Ya kan Ki ya? Kalian bawa ke toko baju mungkin cuma dapat 1 baju. Ibaratnya. Tetapi untuk bapak tersebut selama 3 bulan bisa untuk dia berteduh, nggak kepanasan, nggak kehujanan, malam-malam nggak kedinginan. Nah, selama 3 bulan bisa digunakan. Dan juga bisa mengobati kangennya untuk beli nasi lalapan gitu ya. Waduh. Jadi untuk para saudara-saudaraku di luar sana, untuk sedekah yang 10%-nya itu bisa kalian menonton iklannya ya. Iya. Iklan jangan skip, kecuali iklannya panjang masalahnya. Iklan panjang kalian gunakan untuk berak kamar mandi. Karena partisipasi kalian di dalam menonton Pintu Misteri itu ada maknanya. Alhamdulillah. Ada sedekah 10% dari itu. Kita tidak makan sendiri. Jadi doa-doa kalian semuanya diwakilkan dengan kalian menonton. Betul. Kita mengajak untuk kebaikan bersama. Karena nazarnya Pintu Misteri, sebelumnya kita membuat konten Pintu Misteri Mas Jawir sama Ki Macan ini kan bermohon dulu Ki ya. Dan ada permohonannya baru bisa di-approve itu jika ada persyaratan-persyaratannya. Salah satunya harus bermanfaat ke orang-orang sekitar yang membutuhkan. Dan harus mendidik. Dan jangan sampai menjadikan kesombongan. Jika kalian bisa melewati itu, insya Allah Tuhan pun juga akan mengirimkan bantuan-bantuan astral melalui leluhur-leluhur kita untuk membantu lebih. Pintar. Sebentar. Seperti itu ya Ki ya. Waduh rek. Wes pokoknya lo kan abang hari ini Mas Jawir. Sampai ketemu 2 bulan lagi. Sampai ketemu 2 bulan lagi. Ngoten ya Ki. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk para subscriber penontonnya Pintu Misteri yang sudah meluangkan dan mengiringi Pintu Misteri berkembang. Ibaratnya kita maju bersama-sama, kita sehat bersama-sama, kita berdoa bersama-sama melalui sedekah yang sudah kita lakukan bersama-sama. Betul. Ngoten ya Ki ya. Matur nuwun Ki Macan. Waduh Ki Macan, mungkin ada sesuatu hal yang mau disampaikan atau pesan untuk
para subscribernya Pintu Misteri, Ki? Ya, untuk para saudara-saudaraku, tujuan kita membuat video ini bukan ria, ya, bukan ria, bukan sombong, cuman berbagi dari amanah kalian. Ya. Jadi kalau menurut kalian tidak berbobot, tidak apa-apa. Yang penting kami dari tim Pintu Misteri selalu memberi yang terbaik buat kalian dan selalu dan saling membantu buat kita semua di sini. Jadi supaya doa-doa kalian itu yang di bawah komentar itu semuanya dijabah. Amin ya Allah. Kalian sehat, kalian rezekinya lancar, kalian ada ketenangan hati dan pikiran, kita semua juga ya. Alhamdulillah. Kita juga senang di sini. Betul. Seperti itu. Sing ngomong sing gak bebobot itu kan yang kemarin dia bilang tuh kan Pintu Misteri sedekahnya enggak ada lagi. Mungkin yang itu wis biarin aja. Ngono ya Ki ya. Saya anggap itu sebagai pupuk untuk majunya dan untuk besarnya si pohon. Deloken ini ngono kan Mas Jawir kan udah berkali-kali meletakin anak itu ya Ki ya. Ingat susahmu dulu, kita juga pernah bantu. Penasaran ya orangnya nanti ya. Nanti ya Rek ya. Mas Jawir ya pengen kita mancing. Baik Ki Macan, waduh, ada pesan hari ini untuk subscribernya Pintu Misteri yang sudah support kita. Pesan hari ini, Bismillahirrohmanirrohim. Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, memang benar. Iya. Bencana tidak bisa mendahului namanya sedekah. Iya. Karena sedekah itu kan salah satunya menghindarkan dari bahaya. Betul. Sedekah menyehatkan. Betul. Sedekah bisa melindungi apa yang seharusnya seharusnya yang buruk terjadi tidak jadi terjadi. Betul. Wonten ya Ki ya. Waduh, matur nuwun Ki Macan, sangat menginspirasi, memacu semangat kita untuk terus berbuat kebaikan. Ya. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.